Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok Greens dari kelas 4B izin mempresentasikan pekerjaan kelompok kami yang dimana kami melakukan revamp dari aplikasi lowongan pekerjaan online yaitu aplikasi Greens. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya. Nama saya Melvin Sandra Dadi dengan NIM 2408 30032 dan ada teman saya. Perkenalkan nama saya Gabriel Elton Leo dengan NIM 2408 30055. Selanjutnya dengan teman saya. Kenalkan, nama saya Rina Lisa Joviana dengan NIM 2408 30046. Kenalkan, nama saya Fahmi Noval Hirwansyah dengan NIM 240833000036. Perkenalkan, nama saya Haikal Raditya Noval dengan NIM 2408 30051. Jadi di sini kami melakukan revamp aplikasi Gleans karena kami menemukan masalah yang dialami oleh pengguna aplikasi Gleans. Yang dimana kami sudah merangkumnya menjadi 3 bagian. Yang pertama, problem yang kami temui yaitu feedback sistem kurang jelas. Yang dimana filter Gleans itu tidak jelas, lalu status lamarannya masih ambigu, dan loading tidak informatif. Lalu masalah yang kedua yang kami temui juga itu ada usability belum sepenuhnya mulus, yang dimana beberapa bagian aplikasi masih membingungkan serta konsistensi antar halaman belum maksimal. Dan yang ketiga, masalah yang kami temui yaitu pengalaman visual belum menonjol. Jadi tampilan Bridge itu sudah profesional, tetapi masih terasa standar jika dibandingkan kompetitor aplikasi yang lain, dan interaksi belum cukup responsif dan masih menimbulkan frustrasi pada beberapa pengguna. Nah, dari problem yang kita temui, kami melakukan research insight, yang dimana yang pertama ada Grills dinilai useful karena membantu pengguna mencari pekerjaan dan melamar kerja dengan cukup mudah. Lalu yang kedua, dari sisi usable, aplikasi cukup mudah digunakan, tetapi memiliki kendala pada feedback sistem dan konsisten halaman. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari sisi desirable, tampilan sudah profesional, tetapi belum cukup menonjol dibanding kompetitor. Sehingga alasan revamp Greens ini, yang pertama, memperjelas feedback sistem seperti filter, plotting, dan status. Lalu yang kedua, alasan kami yang kedua, meningkatkan relevansi dan efektivitas fitur. Dan yang ketiga, mengurangi kebingungan dengan UI yang lebih konsisten. Nah, untuk user flow akan dilanjutkan oleh teman saya, Fahmi. Saya akan menjelaskan pada user flow. Proses dimulai ketika user membuka aplikasi setelah aplikasi terbuka. User akan masuk ke dalam home atau explore yang menampilkan kolom pencarian dan rekomendasi pekerjaan. Selanjutnya, user mengetik keyword pekerjaan yang diinginkan, misalnya UI UX. Setelah itu, user dapat memilih filter seperti lokasi, tipe kerja, work style, agar pencarian lebih sesuai kebutuhan. Dan kemudian mengecek apakah hasil pencarian ditemukan atau tidak. Jika tidak ditemukan, maka akan muncul empty state berupa saran mengubah atau mengurangi filter pencarian. Namun jika hasil ditemukan, sistem akan menampilkan daftar lowongan pekerjaan. Berikutnya, user memilih salah satu card yang diminati untuk melihat detail pekerjaan pada halaman detail. User dapat melihat informasi perusahaan, deskripsi pekerjaan, dan persyaratan yang dibutuhkan. Jika user tertarik, user dapat menekan tombol lamar sekarang. Sebelum user akan diarahkan untuk melengkapi profil dan mengupload. Jika sudah lengkap, maka lamaran akan user dapat membuka tab application untuk memantau status lamaran, interview, offer, atau reject. Terakhir, user juga dapat membuka halaman profil atau maupun referensi pekerjaan proses berakhir. Baik, itu slide selanjutnya akan oleh teman. Selanjutnya pada low fidelity screen. Pada screen 1 ini terdapat home atau explore, di mana tampilan pertama di sini akan ditampilkan untuk salam kepada hello user. Terus
pada bar yang paling atas yaitu search bar pencarian, di mana user dapat mencari pekerjaan pada search bar ini. Terus lanjut pada filter chip, di mana di sini ada filter untuk menentukan lokasi, tipe pekerjaan yang dicari dengan style pekerjaan dicari. Terus di bawah ini ada rekomendasi, di mana akan menampilkan beberapa rekomendasi pekerjaan yang mungkin akan cocok sama user tersebut. Lanjut pada screen 2, search atau filter. Pada bar yang pada ini masih pada input pencarian, di mana input pencarian ini untuk mencari job apa yang ingin dicari. Terus pada di bawahnya tuh masih ada active filter, menentukan lokasi, terus pekerjaannya full time atau part time dan lain sebagainya. Di bawahnya itu akan hasil yang ditemukan, di mana jika pekerjaan yang ingin dicari itu bakal ditampilkan di bagian bawah, yaitu job card. Lanjut pada screen ketiga, job detail dan apply. Pada atas itu ada company card, logo dan info, di mana ada detail lowongan dan logo pada perusahaan atau pekerjaan yang dicari. Terus di bawahnya ada deskripsi, teksturnya di mana tertulis deskripsi pekerjaan itu. Lanjut pada persyaratan, job card list rekomendasi itu akan tertulis pada persyaratan. Dan terakhir ada tombol button lamar sekarang. Jika pekerjaan dan persyaratan cocok pada user, dia boleh langsung menekan tombol lamar pekerjaan. Lanjut pada screen keempat, application, di mana ini adalah tampilan lamaran yang telah dikirim dan ada review, interview sama offer, yaitu application card status pada lamaran yang telah dikirim oleh user. Lanjut pada screen kelima yaitu profil user. Screen 5 yaitu profil, di mana ini adalah profil pengguna pada user yang menggunakan aplikasi ini. Itu ada menulis navigation pengaturan, di mana ada personal info, identitas tentang user, terus CV atau resume yang di-upload sama user, terus ada pekerjaan yang rekomendasi untuk user. Terakhir di bawah ada logout button untuk keluar dari aplikasi atau enggak keluar dari akun atau mengganti akun. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Pada desain sistem kita telah membuat desain sistem agar menjadi panduan visual agar tampilan aplikasi tetap konsisten, profesional, dan mudah dikembangkan oleh seluruh sistem. Yang pertama ada warna. Untuk Green sendiri sudah memiliki identitas warna yaitu biru yang akan kita gunakan sebagai primary color. Dan kemudian ada secondary color yaitu teal. Selain secondary color, kita memiliki warna-warna lain seperti hijau untuk sukses, merah untuk error, kuning untuk warning, dan juga abu-abu sebagai warna netral untuk teks serta border. Kemudian tipografi. Kita menggunakan dua font untuk tipografi. Yang pertama LoRa dan yang kedua Inter. Untuk LoRa sendiri kita gunakan sebagai heading dan untuk Inter kita gunakan sebagai body text serta label. Kemudian ada spacing dan corner. Pada spacing kita menggunakan sistem dasar 8 pixel agar layout terlihat rapi dan konsisten. Untuk corner radio sendiri kita membuat bertingkat mulai dari sudut tajam hingga berbentuk fil sesuai fungsi setiap komponen. Kemudian ada icons. Semua icon kita menggunakan gaya outline dengan ukuran 24x24 pixel agar tampilan tetap bersih, sederhana, dan mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian ada imagery serta avatar. Jika pengguna tidak memiliki foto profil, sistem akan menampilkan avatar berupa inisial nama dengan warna tertentu. Avatar pengguna berbentuk lingkaran, sedangkan untuk logo perusahaan menggunakan bentuk rounded square agar lebih mudah dibedakan. Kemudian yang terakhir ada style. Pada style kita membuat minimalis dan fokus pada fungsi. Seperti yang ada di contoh, yaitu job listing, kita menggunakan background putih, border tipis, serta tipografi yang jelas, dan CTA biru tanpa ornamen berlebih agar informasi lebih mudah dipahami. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
teman saya yaitu Haikal. Baik, terima kasih Mbak Erin. Di sini saya akan menjelaskan terkait Hi-Fi Fidelity Wireframe Screens. Di sini kita sudah mengimplementasi dari semua poin yang ada pada sebelumnya. Di sini kita akan mulai dari screen 1 terlebih dahulu. Di sini ada laman Home atau Explore. Di sini apabila user mengklik aplikasi Glints yang sudah di-revamp, maka akan masuk ke laman home screen terlebih dahulu. Di sini ada search bar, filter, dan juga untuk job card. Di sini user bisa memasukkan untuk job yang ingin dilamar dan juga terdapat rekomendasi untuk pekerjaan yang ingin dilamar. Apabila user mengklik untuk search bar dan mengetikkan pekerjaan yang ingin dilamar, maka akan masuk ke screen yang kedua. Di sini untuk yang di screen kedua yaitu search atau filter. Di sini akan tertera semua pekerjaan yang ingin dilamar oleh user, dimulai dari filternya juga dan beberapa gaji-gajinya juga sudah tertampilkan juga. Lalu apabila user mengklik untuk di job card, maka user akan masuk ke screen 3 di job detail atau apply. Di sini untuk detail lowongan yang sudah ditekan dari user di job card, maka akan terdiri dari deskripsi pekerjaan, persyaratan, dan juga filter untuk full-time WFH maupun gaji yang disediakan oleh lowongan tersebut. Dan di sini user juga bisa mengklik untuk button lamar sekarang. Lalu di sini ada di screen 4. Untuk di screen 4 ini tersedia semua pekerjaan yang sudah dilamar oleh user beserta dengan statusnya juga seperti in review, interview, offer maupun rejected. Apabila user sudah memasuki semua 4 screen, maka user bisa mengakses untuk di profile. Untuk di profile, di sini user bisa mengakses untuk foto profile, kelengkapan profile, dan juga pengeditan profile. Di sini untuk pengeditan profile, user bisa mengedit untuk personal info, CV atau resume, job preference, maupun pengaturan. Di sini user bisa mengganti akun ke akun yang lain apabila memang user ingin melakukan hal tersebut. Terdapat button di bawah untuk keluar dari akun. Itu saja untuk dari Hi-Fi Fidelity Screen. Dan juga ini juga akhir dari presentasi dari kami. Sekian untuk presentasi dari Glints Up Revamp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.